Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Gusman dengan nomor NIM 2111212030 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan normal pada manusia dan gangguan yang terjadi pada proses pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang terdiri dari saluran dan organ yang memecah molekul makanan dari yang besar atau kompleks menjadi molekul makanan lebih kecil atau sederhana, sehingga dapat diserap ke dalam cairan plasma darah yang dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pencernaan mekanis, lalu yang kedua pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses makanan ketika dikunyah, dicampur, dan diremas pada organ-organ pencernaan. Contohnya itu proses pengunyahan atau pemotongan makanan di mulut oleh gigi. Yang kedua itu pencernaan kimiawi, adalah proses penguraian molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Ini biasanya dengan bantuan enzim. Contohnya itu pencernaan makanan di mulut yang menggunakan bantuan enzim serta air ludah. Lalu bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia? Yang pertama itu dimulai dari mulut. Makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut makanan akan dikunyah secara mekanik dan secara kimiawi seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah sampai di lambung, makanan akan diolah secara kimia dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Jadi berakhirnya itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Selanjutnya, contoh permasalahan yang terjadi pada sistem pencernaan itu apa aja gitu. Kita akan ngebahas di sini tentang penyakit esofagitis. Esofagitis adalah peradangan pada lapisan kerongkongan. Ini adalah gambar dari esofagus yang normal. Kemudian yang ini gambar dari orang yang menderita esofagitis. Apa yang terjadi pada esofagus saat menderita esofagitis? Esofagus merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagitis dapat menimbulkan rasa sakit dan kesulitan saat menelan, serta rasa perih di dada. Bila tidak ditangani, esofagitis dapat merusak jaringan esofagus sehingga menimbulkan luka atau penyempitan di kerongkongan. Luka pada esofagus akan menyebabkan terganggunya proses masuknya makanan ke lambung. Hal ini tentu akan menjadi penghambat dalam proses pencernaan normal manusia. Esofagitis juga dapat menyebabkan penyakit Barrett's esophagus yang akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kerongkongan. Lalu apa saja penyebab esofagitis? Yang pertama itu reflux atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Yang kedua, reaksi alergi yang dipicu oleh makanan tertentu. Selanjutnya itu reaksi alergi yang dipicu oleh partikel debu. Yang keempat ada infeksi bakteri, virus atau jamur pada jaringan esofagus. Yang kelima memiliki kebiasaan langsung tidur usai makan. Dan yang keenam memiliki anggota keluarga yang menderita esofagitis.
Kemudian gejala dari esofagitis itu dapat berupa sakit atau sulit saat menelan, rasa perih di dada, mual dan muntah, nyeri di ulu hati, sariawan dan batuk, serta asam lambung terasa naik ke kerongkongan. Lalu langkah pengobatan seperti apa yang bisa kita lakukan saat terserang esofagitis? Yang pertama itu penderita akan diberi obat-obatan yang menetralkan asam lambung. Selanjutnya peresepan obat antibiotik, antivirus, atau anti jamur sesuai dengan penyebab infeksi yang terjadi. Yang ketiga itu pemberian obat anti alergi dan kortikosteroid serta mengatur jenis makanan yang akan dikonsumsi. Lalu pencegahan yang bisa dilakukan itu apa aja? Yang pertama itu ada berhenti merokok, yang kedua menurunkan berat badan, kemudian menghindari tidur setelah makan, menelan obat dengan bantuan segelas air, serta mengonsumsi makanan, serta mengurangi konsumsi makanan yang menaikkan asam lambung. Nah, jadi itulah penjelasan tentang proses pencernaan normal dan salah satu contoh gangguan atau penyakit yang terjadi pada proses pencernaan. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.